Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Subulus Salam wa ala ra'sihim orang tua kita Al-Mukarramul Muhtaram Al-Ustadz Haji Anwar Rusli. Mudah-mudahan beliau dan seluruh pengurus Allah berikan kesehatan, Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kemudahan, keberkahan, keluasan rezeki dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai Al-Habib Mustafa dan seluruh orang-orang tua, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Lailatul Khamis Masjid Subulus Salam yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada Lailatul Khamis kita buka kembali pengajian rutin kita setelah beberapa bulan kita tawakuf. Mudah-mudahan setelah lebaran ini makin semangat dan semangat kita dalam melaksanakan ibadah setelah lebaran, setelah Ramadan. Ini sebenarnya satu bukti kalau amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi dilihatnya, alamatnya, tandanya ibadah dan ketaatan kita diterima atau tidak oleh Allah di bulan suci Ramadan, itu tanda alamatnya setelah Ramadan. Nah, kalau setelah Ramadan ini sholat makin khusyuk, sholat makin tenang, sama Allah makin dekat, muhasabah diri makin sering. Nah, ini tanda kalau amalan ibadah kita di suci Ramadan kemarin, bulan suci Ramadan kemarin Allah terima. Nah, kalau sampai malam Kamis ini kita masih tetap semangat, berarti terus kita pertahanin. Mudah-mudahan Allah kasih sampai 11 bulan ketemu lagi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, ibu-ibu kita, istri-istri Nabi, para sahabatnya, para pejuang-pejuang yang terus memperjuangkan agamanya, risalahnya, syariatnya, yang terus memperjuangkan prinsip-prinsip la ilaha illallah sampai yang sedang atau yang
yang sekarang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Jadi kalau kita bilang Allahumma sholli, itu masuk ke mereka semua, masuk kepada seluruh pejuang-pejuang, khususnya yang ada di Gaza, umumnya yang ada di Palestina, dan di seluruh negara-negara yang terus berjuang membela mempertahankan prinsip la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kita mereka. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, meneruskan langsung pada pembahasan kita Fathur Rabbani wal Fathur Rahmani li Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala wa nafa'ana bi barakati umrihi fi darain. Terakhir, idza kunta falyakun zahiruka wa batinuka. Wa tubu ila Allah taubatan nasuha. Jadi kita ini sebagai hamba-hamba Allah, umat Sayyidina Muhammad khususnya, itu ada satu perintah Allah dari perintah-perintah yang lain adalah untuk senantiasa kembali atau bertobat kepada Allah. Imma fa'ilul kabair atau fa'ilul shaghair, baik yang melakukan dosa besar ataupun yang melakukan dosa kecil, atau yang memang dalam seharinya dia selamat dari dosa-dosa. Perintah ini tetap berlaku. Melihat Rasulullah SAW itu adalah yang kita sepakati insan maksum, manusia yang terpelihara dari dosa. Tapi Nabi itu tidak kurang dari 100 kali bertobat kepada Allah dalam sehari. Selain memang ini adalah pelaksanaan perintah Allah, yang kedua, ini adalah satu ajaran sebagai bentuk kesadaran kita bahwa kita tidak akan bisa terhindar dari maksiat kecuali memang atas gerakan dan daya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kenapa kita tetap diperintahkan bertobat setelah atau tidak melakukan dosa yang besar, setelah atau tidak melakukan dosa-dosa kecil? Karena ada dosa-dosa yang itu kita lakukan dan kita nggak sadar kalau itu dosa. Banyak kita itu lakuin satu kesalahan tapi kita nggak berasa kalau itu kesalahan. Seperti kita ngelakuin satu ibadah, anggaplah sholat malam. Saat sedang melaksanakan sholat malam atau setelah sholat malam, di hati kita itu ada, udah baik banget saya ini, bisa bangun malam, ada bangga di hati sedikit. Tapi karena memang kita kurang kontrol, atau memang karena ilmu kita ke arah situ belum begitu mendalam, sehingga hal tersebut itu terawat di hati kita. Setiap melaksanakan ibadah apapun ketaatan itu pasti ada ujung. Nah, untuk alasan inilah kenapa kita ini dapat perintah dari Allah untuk melakukan taubat, kembali kepada Allah. Idza tubta falyatub zahiruka wa batinuka. Kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, kalau mau tobat maka tobatkanlah bagian lahiriah, juga tobatkan bagian batini. Artinya kalau mau tobat atau kalau mau hijrah, itu hijrahin luar juga hijrahin dalam. Jadi jangan dipisahin. Apa maknanya kita tobatkan diri kita secara lahiriah? Artinya ucapan, perbuatan kita ini sudah sesuai dengan yang disyariatkan. Artinya ucapan dan perbuatan kita ini
sudah tunduk kepada satu aturan yang Allah sempurnakan lewat Sayyidina Muhammad. Jadi udah nggak ada perbuatan-perbuatan yang melanggar, ucapan-ucapan yang melanggar. Nah ini pengertian kalau kita ingin menobatkan diri kita kepada Allah untuk urusan lahiriah. Kalau kemarin, kalau maghrib masih suka nongkrong gitu, nggak sholat, ya harus dirubah udah perbuatannya. Kalau kemarin kalau ngomong masih suka ngeres, masih suka jelek, sekarang dirubah. Kalau kemarin pakaiannya ya pakaian berandal misalkan ya, pakaian berandal itu pakaian gak sopan. Nah sekarang pakaiannya harus dirubah pakaian sopan. Kalau kemarin kayak seorang wanita pakaiannya dia belum berhijab, saat dia mulai tobat kembali kepada Allah, dia mulai hijrah, dia tinggalkan, maka dia tinggalkan apapun yang jadi pelanggaran. Mulai dia pakai hijab. Nah, namun kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini tidak cukup. Ya, tobat kepada Allah tidak cukup hanya bagian luar. Luarnya cakep banget. Ya, sembahyangnya dijaga, ucapannya dibagi, pakaiannya dijaga, tapi sementara dalamnya enggak. Ini akan rusak, akan rusak. Nah, makanya hal ini harus berjalan bareng. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, zahiran wa batinan, baik lahiriahnya juga batini. Jadi dalam tobat ini atau dalam hijrah ini itu harus benar-benar ya berbarengan, pembenahan luar dengan pembenahan batin. Pembenahan luar dengan pembenahan ya, itu berbarengan. Dia pelajari akhlaknya, dia pelajari yang pertama akidahnya, dia terus bersihkan jiwanya, terus isi hatinya ini dengan ya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada syariat, terus baik. Jangan lahiriah juga. Kalau lahiriah saja, ini nanti repot. Akhirnya apa? Benar, lahiriahnya itu udah Islami, tapi dalamnya belum. Nah kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah, zahiran wa batinan. Lahiriahnya Islami, dalamnya juga Islam. Faliyatub zahiruka wa batinuka. Maka tobatlah bagian lahiriah dan batin. Alhamdulillah, yang tinggal sekarang kita lebih konsen dan kita tekankan itu bagian dalam. Lalu bagian luar, alhamdulillah, bergaul dengan yang tukang mabuk udah enggak, nongkrong pada waktu sholat pun udah enggak, ngelakuin hal-hal yang haram juga, alhamdulillah Allah udah jaga kita. Nah itu tadi yang harus betul-betul kita tekankan bagian batin kita. Nah, kalau penjagaan lahiriah itu sebenarnya terbatas, tidak begitu banyak. Jangan bicara kecuali baik, jangan berbuat kecuali baik. Baik atau tidak ukurannya agama, kan gitu. Jadi menjaganya itu nggak begitu sulit. Tapi yang harus terus kita konsen dan jaga serta kita pelihara itu adalah bagian dalam. Karena bisa saja malam ini kita ikhlas, 2 jam kemudian kita nggak ikhlas. Bisa saja sekarang kita nggak sombong, 2 jam kemudian kita sombong. Makanya kontrol itu terus. Nah inilah alasannya kenapa kita disuruh tobat zahiran wa batinan. Artinya biar kontrol kita kepada bagian dalam ini lebih ekstra dibanding kontrol kita di bagian luar. Karena kita ulangi, puluhan bahkan ribuan rakaat yang kita gerakan badan kita sebagai bentuk tobat bagian lahiriah, kalau memang itu berangkat dari hati yang belum ditobatkan pun nggak akan punya nilai apa-apa. Wah, itu orang puasanya udah cakep, sholat jamaahnya udah cakep, sedekahnya udah cakep. Kalau semuanya itu lahir, itu kan tobat bagian lahir udah cakep semuanya. Dia
Dia mah nggak ada yang dikerjain kecuali sholat jamaah, dia puasa, dia sedekah. Cakep nggak? Cuman itu punya nilai atau tidak, semuanya itu kembali lagi kepada tobat dan makanya ini yang harus terus dikontrol. Saat dia sholat jamaah ikhlasnya dijaga, khususnya saat dia sedekah ikhlasnya dijaga, saat dia melakukan perbuatan baik apapun, qaulan wa fi'lan, ucapan perbuatan, dia jaga ikhlasnya, dia pelihara. Nah, makanya menjaga bagian lahir itu lebih mudah dibanding menjaga bagian dalam, karena bagian dalam yang kita jaga itu sifatnya gerak terus, dia kolbu goyang terus, nggak bisa nenang. Nggak bisa kita malam ini ikhlas, besok kita pastikan masih ikhlas. Belum tentu malam ini kita sabar, besok sabar. Karena kenapa? Hati kita goyang. Maka kita ulangi. Itulah alasannya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membaca doa di tasyahud terakhir, ya muqallibal qulub Tabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, mantapkan hati aku atas agama engkau. Artinya atas sebuah keimanan. Biar tuh hatinya tenang, kagak goyang dulu. Kalau malam ini ikhlas, besok dan selanjutnya terus ikhlas. Nah, kalau kita udah punya hati kayak begitu, sekarang ikhlas, besok ikhlas, terus ikhlas, setan itu nggak berani itu. Setan itu nggak berani. Karena batas terakhir, ya, kemampuan yang Allah izinkan dan berikan kepada iblis, setan-setan itu, yaitu sampai di hamba Allah yang ikhlas. Illa ibadakal mukhlas. Udahlah, setan udah besar. Makanya jaga terus hati, bikin dia tenang terus. Karena hati semakin goyang, semakin gak karuan badan, semakin gak karuan pikiran, semakin gak karuan mata, semakin gak karuan telinga, semakin gak karuan seluruh badan kita. Tapi semakin hati itu tenang, akan semakin tenang seluruh bagian tubuh kita. Itulah yang kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan. Di tubuh kita itu ada segumpal lagi. Kalau baik maka akan baik semua. Kalau tenang akan tenang semua. Kalau sakit akan sakit semua. Kalau gelisah akan gelisah semua. Ya benar, kalau antum kita ini lagi gelisah, naruh dalam seluruh badan ini. Mata terganggu, telinga terganggu, pendengaran terganggu, penglihatan. Coba kalau lagi kita tenang. Nah, ini lebih sulit. Maka terus minta kepada Allah. Wa taubatu qalbu daulah. Jadi taubat ini adalah pusatnya kerajaan. Jadi taubat itu adalah pusatnya kerajaan hati, kerajaan dalam. Ini penting. Kita terus perhatikan, terus dikontrol, terus diminta ke Allah agar Allah berkata. Kemudian Sayyidi Abdul Qadir Jailani meneruskan cara agar ya, hati kita ini taubatan hati kita ini baik, terus akan menjadi baik sehingga hati tersebut sudah tidak pada sifatnya yang gerak-gerak, dia menjadi tenang. Itu salah satunya ikhlas thiyabal ma'asi bitaubat. Caranya tinggalin, buka seluruh baju maksiat. Yang nangkep maksiat itu anggota tubuh. Yang nangkep maksiat itu kebanyakan adalah anggota tubuh mata. Pertama dari mata nih. Orang mukmin itu disuruh ya guduna absar. Bukan hanya saat ada perempuan cantik, bukan sebatas itu. Tapi memang apapun bentuk pandangan yang bisa melalaikan kamu
dan merusak isi hati kamu atau menjadi isi yang kurang baik di hati kamu, hindari. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Ya buktinya, ntar kita pulang haji nih. Kita kan semuanya punya medsos, TikTok lah. Lihat aja. Kalau kita yang kita cerang itu adalah ngaji-ngajian, sholawat-sholawatan, zikir, nasihat-nasihat, itu cakep banget pak hati kita. Apa mau tidurnya juga tenang, bangun tidurnya juga kan. Tapi kalau ntar kita lihat TikTok, mulai aja kepancing mata kita sama yang maksiat, itu terus pak ngajak. Penasaran ya, itu kan makanya nafsu itu pak. Karena hati kita udah mulai terhijab. Jadi kalau mata ini memandangnya kepada maksiat, itu hati kita mulai terhijab, mulai tertutup. Nah kalau sudah mulai tertutup, dia fungsinya hampir enggak, kayak orang ngantuk gitu. Orang ngantuk nggak bisa konsen. Nah saat ngantuk begini diambil alih sama nafsu, maka nafsu bisikin terus, kayaknya pahanya putih itu terus. Maaf, kira-kira benar nggak? Makanya nih Pak, kalau yang kayak orang tua kita boleh terjaga, apalagi yang nggak punya medsos. Yang dilihat Quran, yang dilihat istri, anak. Kalau buka medsos yang dilihat Gaza, Palestina. Mau tidur lihatnya Gaza pak. Mimpinya motongin Yahudi dapat pahala pak. Amin. Tapi kalau nontonnya main voli, tidurnya susah, bangun tidurnya susah. Benar nggak pak? Maka penangkap maksiat atau pengaruh pertama untuk hati kita itu adalah mata jaga, dua telinga. Tapi kalau kita dengerin Quran apa? Ya TikTok dengerin Quran, medsos dengerin Quran, sholawat, zikir, cakep banget itu apa? Hati kita itu normal. Itu yang terekam. Hati kita terus bangun gitu. Awalnya mungkin ngantuk, tapi jadi seger jadi bangun gitu. Nah itulah Nabi itu matanya boleh merem, tapi hatinya nggak pernah tidur. Maknanya apa Pak? Maknanya Nabi itu hatinya nggak pernah ngantuk. Pengertian hati Nabi nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Hatinya itu nggak pernah lalai, selalu seger untuk taat kepada Allah. Nah kita mah kagak Pak. Kenapa? Karena mata Nabi itu dijaga. Sallallahu alaihi wasallam. Paham nggak maksudnya? Paham. Insyaallah. Maksiat luar biasa. Hanya asal maksiat dikit aja itu bikin hati kita ngantuk. Kalau hati ngantuk, konsennya kurang. Nah nanti langsung nafsu yang ambil alih. Makanya kenapa kadang-kadang saat ada sebuah bisikan nafsu untuk kita ngelakuin maksiat, di situ hati kita ngantuk. Cuman Allah bantu, Allah tolong sehingga nggak mau hati kita bangun lagi nih. Astagfirullah, bangun lagi. Astagfirullah, bangun lagi. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bangun lagi tuh hati kita. Tapi kalau diikutin terus ngantuk, tidur, dasar tidur juga Pak, repot. Nah makanya kenapa di antara kita itu ada yang nyaman banget dia melakukan maksiat. Kenapa? Karena hatinya tidur Pak. Hatinya tuh tidur, udah nggak berfungsi. Tidur Pak, orang tidur gimana sih? Kalau kita bilang mati, kalau yang mati itu hati orang kafir. Kalau model-model kayak kita masih tidur lah. Ya kalau tidur fungsinya apa Pak? Orang tidur, dia kuat bagaimana juga nggak bisa punya fungsi. Nah kalau udah tidur ya nafsu ambil alih. Tapi kalau tidurnya kelamaan, nafsu yang terus memiliki wewenang, lama-lama mati. Nauzubillahimin. Allahumma inni a'udzubika min
hati yang tak takut, hati yang sudah mulai tidur. Orang tidur mana ada takutnya? Orang-orang udah pada teriak kebakaran, dia tidur kagak kena, tahu-tahu bangun hangus. Bener nggak? Nah iya, itulah hati, Pak. Terus apa? Wal haya'u min Allah azza wa jalla haqiqatun la majazan. Maka untuk memberangkatkan diri kita biar kita tegar dan kuat serta sabar meninggalkan kesukaan kita dari maksiat, itu caranya gedein rasa malu kita. Nah, untuk membesarkan rasa malu kita kepada Allah, ini perlu dasaran satu keyakinan bahwa Allah itu ngeliatin kita terus pada setiap gerak dari kita. Nah, ini Nabi ajarin sampai di kamar mandi sendiri-sendiri. Sampai di kamar mandi sendiri-sendiri, nggak ada yang lihat, nggak ada bini kita sendiri-sendiri. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin, tutup aurat kamu walaupun kamu sendiri-sendiri. Kenapa? Allah ahaqqu an yustahyi. Karena Allah yang lebih berhak untuk kita malu kepadanya. Jangan sendiri udah. Itu Nabi sebenarnya lagi ngajarin, Pak, lagi ngajarin kita rasa kontrol kita bahwa ya dimanapun Allah itu melihat kita dan Allah kontrol kita. Nah, kalau kepekaan ini udah kuat, Pak, malu kita, Pak. Malu nggak kira-kira? Ya, kalau lagi ngaji begini nggak malu, sembahyang lagi nggak malu. Sembahyang, coba kalau lagi masuk jangan ngomong liatin gua malu. Mau curang sendiri-sendiri, malu. Mau bohong sendiri-sendiri, mau korupsi sendiri-sendiri, malu. Dia malu. Allah nih, Allah nih. Hada min a'malil qulubi ba'da taharatil jawarihi bi a'mal syar'i. Kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, inilah perbuatan atau amal-amal hati. Ba'da taharatil jawari bi a'mal syar'i. Setelah mensucikan bagian luar-luar dengan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Jadi berangkatnya semuanya lahir baru dalam. Nanti penentuannya dari dalam keluar. Jadi mulai benar kita itu pertama lahiriah dulu. Baru dah. Jadi mensucikan badan kita bagian luar ini dengan syari, dengan amalan. Berarti badan kita dari ujung rambut sampai kaki, kalau seluruhnya ini semuanya sudah cocok dengan perintah agama yang dicontohkan Sayyidina Muhammad, maka badan kita sudah. Tapi kalau mulut masih suka ngomong, dorong, mata demikian, telinga, maka masih belum suci. Nah, itu Allah bantu ya, sucikan kita dengan berwudu setiap harinya itu 5 kali. Maka kata Nabi, fahliyam min damihi syai'un. Ada nggak kira-kira kalau ada satu pintu yang dicuci 5 kali dalam sehari, kira-kira ada debunya nggak? Begitulah. Al-qalib lahu amalun wal qalbu lahu amalun. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lahiriah punya amal, punya perbuatan yang harus dilakukan, punya amalan-amalan yang harus dilaksanakan. Begitu juga bagian dalam qalbu, hati juga punya amal yang harus dilakukan. Nah, kita amal mah sudah hampir tahu semuanya. Kita punya kewajiban yang disunnah, yang diwajibkan, yang disunnahkan, sholat sehari semalam 5 waktu, itu kewajiban.
laksanain itu. Itu amal-amal badan kita, lahiriah kita. Nah, kalau bagian lahir kita itu punya amalan yang harus kita laksanakan, perbuatan-perbuatan yang harus kita laksanakan, sama bagian dalam pun atau hati itu juga sama. Ada beberapa amal yang harus kita laksanakan. Rapi udah kalau begini, Pak. Makanya ini yang sering kita sampaikan, 2 syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu. Yang pertama, amalan lahiriahnya itu sesuai dengan keinginan Allah. Alhamdulillah salat udah benar semuanya, akhirnya sampai sama. Salat yang kita laksanakan bukan sholat ikut-ikutan ala emak bapak kita, tapi memang sholat yang kita laksanakan mau sendiri ataupun berjamaah kita laksanakan sesuai bimbingan ilmu. Maka ini saya ingatkan, kita belajar sholat ya Pak, diajarin sama guru, ingetin, liatin, kalau nggak tanya paham. Maksudnya apa? Biar seluruh ibadah sholat kita itu kita laksanakan atas dasar ilmu yang dicontohkan Nabi lewat ulama-ulama kita. Jangan ilmu itu udah diajarin ya oleh ulama, sholat yang dicontohkan Nabi udah diajarin oleh para kiai, para habaib, tapi namanya mah tetap aja sholat ala yang pernah kita lihat emak bapak kita takbirnya, rukunya masa bodoh, bacaan masa bodoh. Ya, makanya kita belajar fikih itu tujuannya untuk apa? Ya, memperbaiki sholat atau melaksanakan sholat tersebut sesuai bimbingan. Sesuai bimbingan Nabi ini adalah sholat yang Allah perintahkan. Kalau kita bisa melaksanakan perintah, maka Allah terima. Tapi tidak cukup di lahiriah. Tetapi ya, illa mabutu bihi wajhum wa kana khalisan. Wa kana khalisan. Dan ibadah tersebut lahiriahnya sudah benar sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, dalamnya itu memang tidak dikarenakan kecuali untuk Allah. Baru diterima. Nah, kalau kita bisa lakuin ibadah kayak begitu Pak, luarnya benar-benar sesuai bimbingan Nabi, dalamnya itu kita lakukan hanya untuk Allah, diterima. Diterima, emang ukurannya kayak begini. Kan dengan begitu kita punya ukuran Pak, sholat saya diterima apa enggak? Sholat bener dia sholat sehari semalam 5 waktu, alhamdulillah jamaah. Tapi sholatnya nggak pakai ilmu Pak. Ya sholat aja, imam gerak begini dia bergerak, imam begini ya dia begini, dia baca sekedar dia bisa, udah sholat. Nggak pernah dia. Gimana sih sebenarnya ruku yang benar, diri yang benar, bacaannya yang benar, bagaimana sih duduk yang benar, iftiros yang benar, tawarruk yang benar, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana itu kan dipelajari. Kalau itu udah benar, terus hati kita ya Allah, saya memang nggak ngarep apa-apa dari sholat saya kecuali ridho Engkau ya Allah. Gak ada itu pengen ria, sombong, ujub, gak ada, diterima. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita sering kayak gitu. Sholat udah ngajarin orang sholat, di sunnah Nabi ini yang sunnah, ini yang sunnah, tapi pas giliran prakteknya masih kita ikutin gaya sholat masih kecil kita. Benar nggak kira-kira? Baik. Ini tidur ya? Gorengan Pak, gorengan. Yang tehnya habis itu boleh. Tehnya habis, makanya jangan langsung minum, dikit-dikit dong minumnya. Langsung dikok. Ayo gorengan. Santai kok. Makan boleh tapi jangan berantakan di masjid. Makan. Ya, dan bapak-bapak makan, saya mau nggak makan, nggak makan. Paham ya kira-kira Pak? Maka kita amalin Pak. Dan perlu kita ketahui bahwa saya bicara seperti ini, saya tidak lebih pakwa, saya tidak. Ini semuanya nasihat dari Allah. Di sholat kan kita udah diajarin tuh,
Ya, di pengajian-pengajian lain kita ada fikihnya kita. Oh, sholat caranya begini, sholat ini yang disunahkan Nabi. Ini sunnah atau enggak? Ini kan disunahin. Yang sunnahnya begini. Ya udah itu amalin. Oh gitu. Ya karena kita ini bukan orang suku pedalaman yang ustaz pun nggak masuk. Cukup sesekali ustaz datang, itu juga 5 tahun sekali diajarin kayak gitu terus sampai dia mau mati lain. Kalau kita kan udah tinggal di kota, setiap harinya itu perkembangan luar biasa, update-nya pengajian. Al-qalbu idza kharaja min fayafil asbab wa ta'alluqi bil khalaiq rakiba bahra tawakkuli wal ma'rifati billahi azza wa jalla wal ilmi bihi. Nah, Pak, ini hasilnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala. Kalau sudah dibenerin, lahirianya dibenerin, hatinya terus dikontrol. Bagaimana supaya hati ini tenang, zikirnya nggak pernah berhenti. Zikirnya nggak pernah berhenti. Oh, terus zikirnya nggak berhenti. Nah nanti kalau hatinya memang sudah mantep Pak, udah mantep, udah bergoyang, semuanya Allah, Allah. Al-qalbu idza kharaja fi fayafil asbab wa ta'alluq. Kalau hati ini sudah mulai terbebas dari sebab-sebab dan ketergantungan dengan makhluk, maka baru dia akan dapat tawakal. Baru dia akan dapat tawakal. Baru dia akan bisa benar-benar nyender dan bergantung kepada Allah. Nah, contohnya, Bapak besok dengan keluarga makan, biasa makan aja. Bapak harus kerja paginya bisa. Saat hati Bapak itu sudah bisa melepaskan ketergantungan dengan sebab, biasanya saya dapat duit dari kerja. Jadi dia nggak bakal berandal dengan kerjanya. Dia nggak ngandel dengan sebabnya, dengan kerja sebabnya. Dia nggak ngandel, dia nggak bergantung, dia nggak bersandar dengan sebabnya. Tapi dia bergantung, bersandar kepada Allah. Dihilangin sebab. Kalau kita itu masih suka bergantung sama sebab. Ya kalau gua kagak keluar kagak dapat duit. Kalau gua kagak kerja kagak dapat duit, bener nggak? Akhirnya karena terlalu sering hal itu, nah itu hampir jadi keterikatan yang kuat. Ya gimana lu mau dapat duit kerja kagak? Nah ini kan kayak gitu sering terucap dari kita, bener nggak? Nah makanya kenapa sampai malam ini tawakal kita itu masih cemen, tawakal kita itu masih standar banget. Karena kenapa? Kita itu masih suka terikat dan tergantung kepada sebab. Contoh lagi, kita biasa dikasih duit sama bulan. Dan duit itu kita gunakan buat keseharian kita. Kan gitu. Nah makanya nih keyakinan kita harus dibalikin lagi, dibenerin lagi. Siapa yang ngasih rezeki kita? Allah. Yakin? Yakin. Orang kaya apa Allah? Allah. Berarti orang kaya sebab. Nah, lepaskan ikatan ketergantungan kita dengan orang kaya. Ikatan ketergantungan kita, sandaran kita kepada Allah. Nah ini ilmu Pak, ilmu udah sampai kepada kita. Kalau nggak diulang-ulangin Pak, itu nggak bisa. Terus diulangin, biar sampai pada waktunya kita ini nggak ada. Ya rezeki itu dari Allah. Mau sebab apa saja boleh macam-macam. Tapi hakikat pemberi itu adalah Allah. Nah ini kan ini buat modalnya buat sebagai satu dasaran kita, ya, akidah keimanan kita, agar kita ini bisa tawakal dengan baik. Nah semuanya ini harus berangkat dari hati yang tenang. Jadi nanti
makasih sama sebabnya cukup sekali dan lisan saja. Tapi makasih sama Allah sepenuhnya dan selebihnya, semuanya makasihnya ke Allah. Karena jangan juga nanti diartikan dia yang ditunjuk sebagai sebab untuk berbuat baik. Allah ini kan semuanya dari Allah, nggak perlu dia makasih. Nggak boleh kayak gitu. Karena kita hidup ini barengan. Tetap kita ucapkan terima kasih, ya enggak? Sebagai bentuk sosial kita, hubungan muamalah sosial akhlak kita ucapkan terima kasih di mulut. Tapi kalau di hati dan selebihnya kita ucapkan qul alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah makna ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi. Pujian itu punya siapa? Punya Allah semuanya, Pak. Jadi kalau hanya satu kita berikan kepada manusia yang Allah tunjuk sebagai sebab sampainya kebaikan, maka 99 semuanya kembali kepada Allah, karena Allah lah pemberi segala-galanya. Nah, kalau ini udah mulai dilatih dan dibiasakan, nanti kita gak ketakutan kehilangan orang kaya, kehilangan yang menjadi sebab kebaikan Allah itu sampai kepada kita gak ketakutan. Ya Allah, yang bayar sama saya mati lah, gak usah takut. Nah, kenapa kita ketakutan? Karena menyangka dialah yang bisa memberikan, sementara yang ngasih itu siapa? Allah. Paham kira-kira? Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Apa yang salah yang kiri dari saya dan dari sana. Nah, untuk Gaza masih terus ya. Alhamdulillah saldo terakhir itu 9.388. 9 juta berapa? Iya, 9 juta. 9.388. 88. 9 juta 388-an. 800. Oh iya. Ya, alhamdulillah, dikit lagi 10 juta. Maka terus kita jalan. Ya, mudah-mudahan ini jadi infak kita, jadi ikhlas kita, jadi kelak nanti Allah sayang kepada kita.